Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Internasional. Di sini saya sebagai moderator, Monika Widi Fitriani, dengan NIM 7101418215, dan teman saya ada Nur Sofa Walatifah dengan NIM 7101418020, lalu ada Kintan Virgia dengan NIM 7101418116, dan yang terakhir ada Novia Ila Ardania dengan NIM 7101418228. Di sini kami akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Ekonomi Internasional mengenai analisis artikel internasional yang ditugaskan dengan berkelompok. Mari kita simak videonya dan ulasannya. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Monika Windy Fitriani. Next. Di sini saya mendapat bagian dengan AFTA 3 dengan artikel yang berjudul Prospek Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dan Cina atau AFTA. ASEAN dan Cina adalah mitra ekonomi sekaligus pesaing ekonomi. Itu unsur persaingan terlihat paling jelas dalam persaingan merebutkan pangsa pasar ekspor di Indonesia, Amerika Serikat, dan pasar negara ketiga lainnya, serta dalam persaingan untuk asing penanaman modal langsung atau FDI dari Jepang dan negara industri lainnya. Unsur kompetitif telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan yang meluas di ASEAN tentang peningkatan daya saing ekspor manufaktur Cina dan daya tarik pasar domestiknya yang besar bagi investor asing. Terlebih lagi, sejak keberhasilan ekonomi masa lalu dari ekonomi ASEAN dibangun sebagian besar dari ekspor barang-barang manufaktur dan arus masuk investasi asing langsung dari FDI. Perlambatan momentum ekonomi di seluruh kawasan sejak krisis Asia berlanjut menambah rasa ketidakpastian dan pesimisme tentang peningkatan pesat Cina. Pada saat yang sama, ada unsur-unsur potensial yang saling melengkapi di antara keduanya, di antara ASEAN dan Cina itu sendiri. Pertama, sementara perhatian dunia sebagian besar terfokus pada ekspor dari Cina yang sangat melonjak, nafsu impornya yang kurang diperhatikan, tetapi tidak kalah pentingnya lagi, terutama di antara barang dan modal, produk pertanian dan bahan baku, dan baik, kita lanjut. Mohon maaf karena tadi ada masalah pada jaringan. Terutama barang antara dan modal, produk pertanian dan bahan baku, mewakili dari Cina, dari sudut pandangnya, ukuran berarti kawasan itu menawarkan kesempatan yang berarti untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan impornya. Next. Penciptaan perdagangan lebih mungkin semakin besar perdagangan intraregional pra-integrasi. Negara-negara yang banyak berdagang satu sama lain berdiri untuk mendapatkan hasil maksimal dari penghapusan hambatan perdagangan. Di samping itu, menyingkirkan rintangan semacam itu akan menjadi nilai terbatas. Jelas bahwa ASEAN dan Cina sudah penting bagi masing-masing lainnya sebagai pasar ekspor dan sumber impor. Alat-alat yang dibahas secara luas untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara ASEAN dan Tiongkok akan membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN
Tiongkok atau AFTA. AFTA, tujuan dari AFTA terutama adalah dari perspektif ASEAN pada teori serikat pabean, khususnya berbagai kriteria yang mendasari dengan statis. Pada keseimbangan, sejauh mana AFTA memenuhi kriteria statis teoritis untuk integrasi beberapa, tetapi bukan tidak memenuhi syarat, dukungan untuk kelayakan AFTA juga menarik tentang prospek AFTA. Itu menunjukkan tingkat perdagangan pra-AFTA yang besar di China, bahwa AFTA akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi ASEAN dan China. Nah, persaingan yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi yang akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang positif bagi perekonomian ASEAN sebagai hasil AFTA. Dalam hal ini, manfaat dinamis dari integrasi ekonomi sangat potensial memang besar. Cakupan spesialisasi antar dan intra-industri juga akan meningkat dari waktu ke waktu antara AFTA menciptakan lebih banyak peluang perdagangan antar dan intra-industri, menghasilkan peningkatan kesejahteraan lebih lanjut. Selain itu, AFTA akan menciptakan pasar yang besar, membantu negara-negara ASEAN, dan memperluas produksi, mengeksploitasi skala ekonomi yang terbatas antara impor infrastruktur transportasi. Faktor-faktor yang tidak terdampak jelas terhadap AFTA antara lain hubungan struktur ekonomi ASEAN dan China, serta tarifnya saat ini. Ada pertimbangan lebih lanjut yang menjadi pertanda baik bagi keberhasilan AFTA. Secara khusus, AFTA dapat membantu menghasilkan peningkatan dinamis yang signifikan di produktivitas dan efisiensi ekonomi ASEAN dengan menundukkannya secara lebih penuh hingga tekanan persaingan antara China yang produktivitasnya dan efisiensinya sendiri meningkat pesat. Dalam jangka pendek, persaingan Tiongkok tidak diragukan lagi akan memimpin hingga ekonomi memiliki sedikit atau tidak ada keunggulan komparatif dibandingkan dengan China. Kompetisi dari ASEAN juga dapat menimbulkan kerugian jangka pendek pada beberapa sektor ekonomi China, terutama di bidang pertanian. Namun, dalam jangka waktu yang lebih lama, sangat kompetitif tekanan yang memaksa ekonomi ASEAN untuk berinvestasi lebih banyak lagi dalam modal manusia, fisik, lalu peningkatan modal dalam sektor ekonomi oleh China, terutama di bidang pertanian. Namun, dalam jangka waktu yang lebih lama, ada ditemukannya bidang-bidang baru yang dapat dibandingkan keuntungannya. Alokasi ulang sumber daya ke kegiatan yang lebih produktif, termasuk kegiatan yang memfasilitasi keberhasilan di pasar Cina yang tumbuh dengan cepat, akan memungkinkan ekonomi ASEAN bersaing lebih efektif dalam ekonomi global dalam jangka panjang lagi. Akhirnya, jelas ada kepentingan pribadi geopolitik antara ASEAN dan China, kemungkinan besar akan memberikan komitmen politik, kemauan, dan kepemimpinan kritis untuk keberhasilan AFTA. Pertimbangan penting ini memperkuat akal sehat kita, optimisme yang terjaga tentang potensi AFTA untuk mempromosikan hubungan ekonomi yang lebih erat antara ASEAN dan China. Sekian analisis artikel saya. Selanjutnya saya membuka sesi tanya-jawab. Silahkan untuk teman-teman saya barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mbak Monika, saya izin bertanya. Ya, Mbak Kim, silahkan. Ya, saya ingin bertanya.
Bagaimana cara ASEAN dan juga China memperkuat dirinya dalam urusan kemitraan ekonomi? Karena seperti diketahui bahwa keduanya merupakan mitra sekaligus pesaing antara satu sama lain dalam perekonomian. Baik, tampung dulu pertanyaannya ya, Mbak. Ya, untuk yang lain barangkali ada lagi. Perkenalkan, saya Novia Ila Ardania. Izin bertanya, bagaimana prospek AKTA? Apakah AKTA akan mencapai kesuksesan? Terima kasih. Oke, saya tampung dulu pertanyaannya ya, Mbak. Terima kasih untuk Mbak Kintan dan Mbak Novia yang sudah bertanya. Nanti akan saya jawab. Baik, langsung saya jawab saja ya. Dan mohon maaf barangkali nanti jawabannya masih ada yang kurang atau saling belajar satu sama lain. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Kintan, bagaimana cara ASEAN dan China memperkuat dirinya dalam urusan kemitraan ekonomi gitu ya. Karena diketahui bahwa keduanya adalah mitra sekaligus pesaing antara satu sama lain dalam perekonomian. Baik, saya berusaha menjawab. Mitra ekonomi sekaligus pesaing ekonomi. Cara yang banyak diusulkan untuk memperkuat kemitraan ekonomi adalah dengan membentuk kawasan perdagangan bebas antara keduanya. Tujuan utamanya adalah menggunakan kawasan dari teori serikat Fabian untuk memeriksa apakah kawasan perdagangan bebas ASEAN-China atau AFTA akan berpotensi bermanfaat bagi kedua belah pihak dan terhadap faktor-faktor statis yang relevan seperti tingkat perdagangan pra-integrasi dan struktur tarif awal memberikan beberapa dasar untuk optimisme tentang AFTA. Selain itu, berbagai faktor dinamis dan non-ekonomis semakin memperkuat optimisme tersebut di negara-negara ASEAN lainnya. Khususnya seperti Vietnam juga mulai mencapai pertumbuhan pesat secara konsisten karena kinerja seluruh kawasan yang mengesankan dalam kurun waktu yang lama selama lebih dari 3 dekade, negara-negara berkembang di belahan dunia lain memandang Asia Tenggara sebagai model pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa. Ya, mungkin jawaban dari saya, apakah sudah jelas, Mbak Kintan? Mungkin koneksinya terputus gitu ya. Baik, untuk menunggu Mbak Kintan, saya tambahkan sedikit lagi jawabannya. Pada saat yang sama, kemunculan China sebagai menghadirkan beberapa peluang signifikan bagi ASEAN. Relatif stagnasi mesin pertumbuhan tradisional di kawasan itu antara Jepang sejak ledakan gelembung aset di awal tahun 90-an membuatnya semakin penting bagi ASEAN kebangkitan fenomenal China. Di atas segalanya, China mewakili pasar yang besar dan berkembang untuk ASEAN dibuat pertumbuhan ekonomi. China selalu berarti juga menjadi pembeli ekspor yang signifikan secara global dari negara lain. Memang keinginan China yang tampaknya tak pernah terpuaskan akan bahan mentah untuk menggerakkannya pertumbuhan yang cepat yang berdampak global pada manufaktur, terutama komoditas minyak. Permintaan China untuk barang modal dan barang manufaktur lainnya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jepang dan Korea. Perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN juga telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks perdagangan internasional, sebaiknya
internasional pada abad ke-21 disetting menjadi abad Tionghoa di Asia Timur dan seterusnya. Ekonomi ASEAN sebaiknya memposisikan diri mereka untuk mendapatkan keuntungan dari permintaan barang dan jasa Cina yang semakin. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya adalah bagaimana prospek AFTA? Apakah AFTA akan mencapai kesuksesan? ASEAN dan Cina merupakan mitra ekonomi sekaligus pesaing ekonomi. Cara yang banyak diusulkan untuk memperkuat kemitraan ekonomi adalah kawasan perdagangan bebas antar keduanya. Tujuan utamanya adalah menggunakan wawasan dari teori Serikat Pabean untuk memeriksa apakah kawasan perdagangan bebas ASEAN-Cina atau AFTA akan berpotensi, berprospek, bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan terhadap faktor-faktor statis yang relevan seperti tingkat perdagangan praintegrasi dan struktur tarif awal memberikan beberapa dasar untuk optimisme tentang prospek AFTA. Selain itu, berbagai faktor dinamis dan non-ekonomis semakin memperkuat optimisme dari prospek AFTA tersebut. Integrasi ekonomi antara ASEAN dan Cina pada tahap ini berarti lebih banyak perdagangan antara ini ASEAN dan Cina sebagian besar dilakukan antara inti dalam ASEAN yang lebih kaya, yaitu seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, dan Cina itu sendiri. Namun, kita bisa berharap perbatasan ASEAN yang lebih miskin seperti pada Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam juga mendapatkan keuntungan besar dari prospek AFTA tersebut. Berbagai faktor statis yang mempengaruhi kemampuan AFTA untuk menjadi mekanisme yang efektif untuk mempromosikan perdagangan yang saling menguntungkan antara ASEAN dan Cina, maka pada prospek AFTA ini telah melihat kriteria yang secara teoritis mendukung penciptaan Serikat Pabean di bagian sebelumnya, dan kami sekarang merasa AFTA ini akan memenuhi kriteria tersebut. Pertumbuhan yang cepat seperti ini telah meningkatkan pangsa dan karenanya relatif penting pada perdagangan ASEAN dan Cina. Di 2004, Singapura adalah pasar ekspor terbesar ke-8. Cina dan Malaysia, Singapura dan Thailand termasuk di antara 10 besar sumber impor. Cina adalah penting dan pasar ekspor dari sumber impor yang semakin hampir semua individu ekonomi ASEAN di dalamnya juga. Dan jelas menunjukkan bahwa prospek AFTA ini adanya ukuran pertumbuhan perdagangan praintegrasi antara ASEAN dan Cina untuk menjadi pertanda yang lebih baik lagi bagi AFTA. Terima kasih. Apakah jawabannya bisa diterima, Mbak Kintan? Iya, bisa, Mbak. Oh ya, mohon maaf Mbak Novia. Ya, yang selanjutnya adalah bagian yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Kintan. Dari saya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Mbak Kintan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Mbak Monica. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai AFTA 4 yang berjudul The Effect of the Implementation of ASEAN-China Free Trade Area for AFTA on the Import Batik Textile Product in Indonesia year 1998 to 2014 yang ditulis oleh Yani Kurniawan dan juga Tantri Yanuar Rahmatsyah pada tahun 2017. Artikel ini menjelaskan bahwa dengan adanya kehadiran AFTA dapat memberikan imbas terhadap berbagai sektor perdagangan di Indonesia, mulai dari impor, ekspor, maupun keuangan negara serta kebijakannya. Tujuan perdagangan bebas di seluruh dunia sebenarnya lebih cenderung kepada memperoleh keuntungan bagi kedua negara yang menandatangani perjanjian. AFTA akan mempengaruhi daya saing dan juga keunggulan komparatif di antara anggota ASEAN di bidang tekstil.
Salah satu produk dalam negeri yang cukup berpengaruh terhadap penerapan AFTA adalah industri produk dalam negeri, yaitu industri tekstil di Indonesia. Jauh sebelum berlakunya AFTA, produk tekstil Cina telah membanjiri pasar. Hal ini sangat menakutkan bagi para pengusaha tekstil di Indonesia, karena terjadi persaingan harga di antara mereka. Produk tekstil Cina dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan tekstil di Indonesia. Meskipun dari segi kualitas produk Indonesia ini jauh lebih baik. Salah satu produk tekstil yang menjadi pencitraan budaya bagi bangsa Indonesia dapat kita sebut saja batik, karena terus menyebar ke seluruh dunia dan diakui sebagai kebutuhan primer yang harus dilestarikan. Meningkatnya produk impor tekstil setelah adanya AFTA ini terlihat setelah AFTA mengingat besarnya permintaan batik dalam negeri yang kini sudah bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer konsumen dalam negeri. Pelaku perdagangan pasar juga dapat melihat peluang ini, tentunya untuk dapat mencari banyaknya batik yang lebih murah dan juga hemat. Apalagi dengan adanya kemudahan AFTA, di mana biaya impor ini menjadi lebih murah. Meningkatnya ragam komoditas batik juga dapat semakin terlihat sehingga semakin memudahkan bisnis perdagangan internasional. Dilihat dari sebelum AFTA, nilai impor batik rata-rata masih di bawah 10 juta US dollar per tahun. Sedangkan setelah adanya AFTA ini, yaitu pada tahun 2007 ke atas, nilai impor melonjak lebih dari 10 juta US dollar, bahkan hingga mencapai 30 juta US dollar pada tahun 2013. Hal itu harus disorot sebagai hal penting dalam perdagangan dunia internasional. Pasalnya produk batik Cina banyak yang beberapa waktu. Untuk memikat hal penting tersebut, perdagangan internasional juga perlu mendapat perhatian yang lebih agar kenaikan tersebut tidak terus membundung, tidak terkendali, dan juga tidak proporsional dengan nilai ekspor produsen dalam negeri. Industri tekstil dan juga pakaian jadi di Indonesia memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan juga perkembangan ekonomi. Industri tersebut merupakan penyumbang ekspor terbesar kedua setelah sektor migas. Pakaian dan juga tekstil merupakan sektor industri strategis, dan industri ini telah berkembang dari sektor kecil menjadi kontributor utama perekonomian Indonesia selama 3 dekade terakhir. Industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai industri tekstil dan pakaian jadi terbesar di dunia. Kemudian pemburukan AFTA sebenarnya telah menimbulkan debat publik di Indonesia mengenai sejauh mana FTA atau Free Trade Agreement yang biasa kita sebut sebagai perjanjian perdagangan bebas yang dapat memberikan peluang ekonomi bagi bisnis lokal dan juga untuk beberapa lama barang lokal bertahan dibandingkan dengan barang yang lebih murah dari Cina. Sebenarnya ada banyak laporan tentang kerugian dan penutupan perusahaan lokal karena tidak mampuan perusahaan lokal dalam bersaing dengan perusahaan Cina dalam produksi barang murah. Jika keseimbangan impor-ekspor dapat tercapai, maka nilai impor batik besar maupun kecil tidak akan dikhawatirkan banyak pihak. Salah satu cara untuk meningkatkan ekspor juga perlu didukung cukup oleh pemerintah dengan mendorong upaya pembatikan dalam negeri yang sebagian besar masih berupa UKM yang menitikberatkan pada kerugian unggulan batik tulis. Unggulan batik tulis ini merupakan cara yang dapat diandalkan untuk meningkatkan ekspor yang dapat menjadi peningkatan PDB secara progresif dan tidak perlu khawatir dengan nilai impor yang cenderung terus meningkat. Selain itu, AFTA dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2010, di mana Indonesia telah menerima investasi dari Cina. Perusahaan TNC Cina telah berinvestasi atau merelokasi operasi ke 2 wilayah di Jawa Barat, Karawang, dan juga Bekasi. Untuk operasi ini, perusahaan Cina memanfaatkan Indonesia sebagai basis untuk mengekspor produk mereka ke Amerika Serikat. Selain itu, investasi tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja. Dalam hal ini, beberapa orang berpendapat atau berspekulasi bahwa AFTA akan menguntungkan Cina dan Indonesia, bahwa FTA ini harus dianggap sebagai situasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Walaupun begitu, pasti tetap ada kekhawatiran karena adanya dampak negatif dari AFTA. Dengan adanya perdagangan bebas antara ASEAN dan juga Cina, kemungkinan akan dapat mengancam industri tekstil dan pakaian jadi, serta produsen baju di Indonesia dan Cina akan mendominasi pangsa pasar lokal.
karena kedua industri ini percaya bahwa mereka adalah kandidat yang paling mungkin mengalami tekanan persaingan ganda dan juga tekanan besar di bawah persaingan yang ketat dari Cina. Itu saja penjelasan dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Iya, Mbak Monica, silahkan. Baik, sebentar ya. Saya izin bertanya kepada Mbak Kintan. Menurut Mbak Kintan sendiri, bagaimana upaya penyelesaian masalah yang tepat dalam mengatasi impor batik dari negara Cina? Baik, terima kasih Mbak Monica. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Monica. Bagaimana penyelesaian masalah dalam mengatasi impor batik dari negara Cina? Menurut saya sendiri, sebaiknya Indonesia ini harus meningkatkan ekspor, terutama untuk produk asli Indonesia, seperti batik tulis. Karena dengan kelebihan yang ada dari batik tulis ini merupakan cara yang dapat diandalkan untuk meningkatkan nilai ekspor yang dapat meningkatkan PDB secara progresif, serta sebaiknya pemerintah juga harus dapat membatasi atau jika perlu menghentikan impor batik. Karena itu jelas berbahaya, karena ini dapat mengancam industri batik di Indonesia. Untuk negara Malaysia saja sampai sekarang melarang sama sekali batik asal Indonesia ini untuk masuk ke negerinya. Masa kita membiarkan batik Cina masuk? Nah, sebenarnya negara kita ini terlalu longgar. Inilah yang menyebabkan produksi kita kalah dengan produksi luar negeri. Begitu Mbak Monica. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Kintan, ya bisa. Oke. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Monica selaku pemandu jalannya presentasi. Baik, terima kasih Mbak Kintan atas penjelasannya serta jawabannya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Sofa Walatifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Nur Sofa Walatifah akan memaparkan hasil review jurnal terkait ekonomi internasional yang berjudul Assessing the Progress of Service Liberation in the ASEAN-China Trade Area, Free Trade Area, atau disingkat AFTA. Nah, di sini artikel ini membahas tentang capaian liberalisasi jasa di AFTA dengan menerapkan indeks Hubman, di mana para pihak harus dengan tujuan meningkatkan secara substansial pada komitmen khusus, di mana dalam waktu 1 tahun sejak tanggal berlakunya AFTA disetujui. Kemudian diakhiri dengan membahas implikasi dari analisis tentang liberalisasi layanan AFTA ke ASEAN dan ditambah FTA lainnya, terutama ASEAN Korea FTA, dan negosiasi yang sedang berlangsung dari Regional Comprehensive Economy Partnership. Kemudian pada tahun 1995, Hubman mengusulkan metode indeksasi untuk mengukur derajat gaya GATS, komitmen di sektor jasa. Metode ini memberikan nilai ke masing-masing 8 bagian, di mana terdapat aspek-aspek pasar dan perlakuan nasional. Sebagai berikut, yang pertama, ditetapkan nilai 1 ketika sektor yang dipermasalahkan diliberalisasi sepenuhnya. Kemudian 0,5 saat terbatas atau terkait. Kemudian 0 ketika tidak terkait. Di mana pemerintah belum berkomitmen untuk meliberalisasi oleh subsektor oleh modus dan aspek atau akses pasar pengobatan nasional, dan mengambil rata-rata sederhana untuk pengumpulan, kemudian hitung nilai rata-rata menurut sektor jasa dan negara. Semakin tinggi angkanya, semakin liberal komitmen perdagangan jasa negara tersebut bagi anggota FTA. Kemudian
General Agreement on Trade in Service atau GATS- adalah situasi di mana komitmen layanan atau berdasarkan penawaran tambahan setelah kesimpulan GATS pada tahun 1995 di FTA lebih rendah daripada komitmen di GATS awal tahun 2003 di negara yang sama. Posisi minus itu dapat dilihat di liberalisasi layanan AFTA sebagai contoh. Cina berkomitmen untuk tidak menempatkan batasan apapun atau tanpa batasan dalam mode 1 dan 2 pada layanan GATS. Namun, pada paket pertama, AFTA tidak memberikan komitmen seperti itu. Cina mungkin telah menuliskan atau dalam tabel komitmennya, terutama komitmen tambahan atau baru dibandingkan dengan komitmen lainnya. Dan konsistensi tersebut tidak dapat ditemukan dalam jadwal komitmen negara-negara anggota ASEAN. Atau kadang-kadang negara anggota ASEAN tidak selalu mengulang komitmen GATS mereka dalam AFTA. Nah, bagian Cina menyalin komitmen GATS-nya di AFTA pada halaman pertama di beberapa sektor. Slide berikutnya. Next. Nah, pada AFTA package di beberapa sektor, komputer dan layanan terkaitnya, kita bisa amati bahwa ketika elemen GATS- diamati ada dua kemungkinan ukuran komutasi untuk indeks hubungan dari AFTA. Salah satunya adalah memberikan skor mentah hanya berdasarkan komitmen AFTA. Kemungkinan lainnya adalah dengan mempertimbangkan komitmen GATS seolah-olah komitmen tersebut juga termasuk dalam jadwal komitmen AFTA. Sementara sektor mentah Cina dalam AFTA patch adalah 0,12. Skor yang disesuaikan menghitung 4 komitmen GATS adalah 0,29. Yang sebagaimana disebutkan di atas, beberapa negara ASEAN tidak juga memasukkan sebagian dari komitmen GATS mereka dalam AFTA tersebut. Efek dari hukum posisi minus jika GATS masih berlaku meskipun ada komitmen GATS- dalam FTA, keberadaan GATS- hanya akan membingungkan calon pengguna FTA. Dan jika GATS- membatasi penerapan komitmen GATS dalam prakteknya, hal itu mempengaruhi kredibilitas GATS. Sekian pemaparan dari saya. Apa teman-teman ada yang ditanyakan? Ada. Saya izin bertanya, boleh? Silahkan, Mbak Monika. Ya, saya ingin menanyakan kepada Mbak Iva, apakah liberalisasi layanan di kawasan perdagangan bebas ASEAN Cina atau AFTA mengalami progresif yang baik? Baik, sebentar ya, Mbak. Oke, jadi di sini itu ASEAN dan Cina telah
eksplisit mengakui sifat progresif dari liberalisasi jasa. Sebagai instrumen untuk mencapai liberalisasi progresif, Perjanjian AFTA memperkenalkan struktur paket. Struktur paket memiliki berasal dari ASEAN Framework Agreement on Service atau disingkat AFAS. Dan di ASEAN, AFAS menyediakan kerangka kerja negosiasi dan paket dokumen menetapkan komitmen anggota negara bagian. Dan ASEAN berhasil menghasilkan 5 paket setelah AFAS ditandatangani pada tahun 1995 dan sebelum perjanjian AFTA disimpulkan pada tahun 2007. AFAS telah diakui telah berhasil mencapai liberalisasi layanan progresif dari tahun-tahun awalnya, sehingga layanan AFTA mengalami progresif yang baik. Seperti itu, Mbak Monika. Iya, terima kasih atas jawabannya, Mbak Ika. Ya, baik. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Monika sebagai pemandu berjalannya presentasi. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Iva atas penjelasannya. Yang selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Novia. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the impact of ACTA to Indonesian-China trade. Sejak 1 Januari 2010, ACTA telah menjadi efektif penuh dalam menerapkan nol tarif pada 6.682 pos tarif di 17 sektor, termasuk 12 di sektor manufaktur dan 5 di sektor pertanian, pertambangan, dan kelautan. Pada prinsipnya, ACTA membayangkan ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam, dan Cina menurunkan semua tarif menjadi nol pada 2010. Dan anggota yang lebih baru, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam melakukan sama pada 2015. Pada 2004, sebelum regulasi ACTA diberlakukan, Indonesia mencatat surplus terhadap Cina sebesar 195 juta US dollar. Bahkan surplus meningkat menjadi 819 US dollar pada tahun 2005. Setelah penerapan pertama regulasi ACTA mulai 1 Juli 2015, surplus tersebut meningkat lebih jauh menjadi 1,7 miliar US dollar pada 2006. Penurunan tarif putaran kedua dilaksanakan pada 1 Januari 2007. Namun Indonesia masih mencatat surplus meski surplus turun 35% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 1,1 miliar US dollar. Hal ini berlanjut hingga tahun 2008 ketika Indonesia mengalami defisit sebesar 3,6 miliar US dollar. Selama tahun tersebut, investasi Cina di Indonesia tumbuh cukup signifikan sehingga nilai impornya meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 15,3 miliar dari 8,5 miliar US dollar pada tahun sebelumnya. Impor didominasi oleh bahan penolong seperti aluminium, besi, baja, dan elektronik. Pada 2009, defisit turun menjadi 2,6 miliar US dollar, terutama karena ekspor non-migas naik 15% dengan impor yang sama turun hampir 10% sepanjang tahun, baik nilai ekspor maupun impor menurun. Pada tahun 2010, ketika pada prinsip semua
tarif diubah menjadi nol, defisitnya meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 5,6 miliar US dollar. Pada tahun 2011, defisit semakin melebar sebesar 40% dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2010. Dengan demikian, regulasi ACTA tampak telah berdampak pada neraca perdagangan selama tahun 2010 dan pada bulan pertama tahun 2011. Nah, pada tahun 2005 sampai 2010, ekspor dari sektor pertambangan meningkat tajam menjadi 5,82 miliar atau 41,4% dari total ekspor ke Cina. Pada tahun 2010, dari hanya 6,2% pada 2005. Membaiknya kinerja ekspor sektor pertambangan terutama disebabkan oleh kenaikan harga. Kontribusi sektor industri justru menurun menjadi 56,9% pada tahun 2010 dan dari 91,4% pada 2005. Sementara itu, kontribusi sektor pertanian relatif stabil. Di sisi impor, bahan pembantu telah menjadi kontributor dominan sejak tahun 2005 sebesar 11,1 miliar atau 56,4% dari total impor dari Cina. Di sisi lain, impor barang modal meningkat signifikan menjadi 32,2% dari total impor pada tahun 2010. ACTA mungkin memiliki implikasi positif karena mereka dapat mempertemukan pasar dibanjiri oleh produk dengan harga yang dianggap lebih rendah dan dapat memiliki lebih banyak pilihan. Di sisi lain, ACTA telah membuat investasi Indonesia semakin diminati investor asing termasuk dari Cina. Namun, sepanjang Januari-Agustus 2020, nilai ekspor Indonesia ke Cina meningkat sebesar 6,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan ekspor ini diikuti dengan penurunan defisit yang semakin mengecil. Defisit perdagangan Indonesia dari Cina dalam periode ini mencapai 2 miliar US dollar. Sementara tahun lalu untuk periode Januari sampai Agustus 2020 Indonesia defisit 6,5 miliar. Dengan demikian, adanya penurunan defisit yang sangat signifikan hingga 69,2%. Peningkatan ekspor juga diikuti dengan realisasi investasi Cina di Indonesia pada periode Januari sampai Juli 2020 telah mencapai 2,4 miliar, meningkat 9% dibandingkan periode pada tahun 2019. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, Mbak Novia, izin bertanya terkait tentang materinya. Kan selama 5 tahun terakhir neraca perdagangan mengalami defisit. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan dampak dari ACTA. Lalu, bagaimana pemerintah menangani hal tersebut? Ya, Mbak Iva, langsung saya jawab saja. Menurut saya, untuk menangani hal tersebut, pemerintah dapat menggunakan cara salah satunya dengan membuka akses ekspor berbagai komoditas, misal sarang burung walet, buah tropis seperti nanas, pisang, salak, dan manggis. Selain itu, pemerintah juga dapat mengoptimalkan penggunaan non-tarif barir dalam ASEAN-China Free Trade Area atau ACTA, penerapan standar nasional Indonesia, serta melengkapi produk-produk ekspor dengan bahasa Mandarin, sehingga memudahkan proses ekspor. Pemerintah juga dapat meningkatkan jumlah investasi China ke Indonesia, khususnya investasi untuk membangun industri manufaktur, berorientasi ekspor dan bersifat padat karya,
atau dapat menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Selain itu, pemerintah harus dapat mengoptimalkan peluang ekspor CPO ke Cina karena Cina menghapus manajemen kuota tarif impor produk minyak kedelai, refined oil and palm oil. Bagaimana Mbak Iva? Cukup jelaskah? Baik, Bu Novia, terima kasih atas penjelasannya lebih lanjut. Untuk teman-teman lain mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Saya rasa tidak ada. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Novia atas penjelasannya. Dengan penjelasan yang diberikan oleh Mbak Novia, maka diskusi dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tutup diskusi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.